Kembali lagi ke mata kuliah Augmented Reality di pertemuan kelima. Sebelumnya kita udah belajar ya tentang Augmented Reality itu apa ya. Lalu sejarah Augmented Reality mulai dari fitur kacamata, fitur Google Glass sampai hingga sekarang. Kita juga belajar bedanya AR sama VR ya. Terus kemarin juga kita ada belajar tentang gimana cara buat AR, yaitu dari segi hardware dan dari segi softwarenya. Kalau hardwarenya, si AR-nya ini kan butuh perangkat untuk melihat atau optical ya, untuk melihat. Lalu ada butuh mechanical-nya, dan dari segi manusianya juga butuh hardware untuk display, untuk layar, untuk merasakan experience AR-nya. Terus dari segi softwarenya butuh apa aja? Butuh aplikasi untuk membuat AR. Gitu, ya. Lalu kita juga sempat belajar kalau AR itu yang penting adalah si penggunanya itu merasakan experience, merasakan pengalaman AR. Oke. Jadi di pertemuan kelima ini kita bakal fokus ya untuk membuat barcode, atau buat QR, karena nanti kita endingnya itu bakal buat aplikasi AR yang tipe marker, tipe membutuhkan marker ya, butuh tanda, butuh simbol. Jadi kita mulai dulu dari cara buat markernya dulu ya. Kita nanti belajar cara buat marker. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar buat 3D-nya. Terus di pertemuan terus sampai endingnya kita punya aplikasi AR itu sendiri. Oke. Untuk marker dalam penggunaan AR yang tipe butuh marker, karena kita ketahui sebelumnya AR itu ada yang butuh marker, ada yang tidak butuh marker. Kalau AR yang butuh marker itu, ketika membuat markernya itu ada beberapa tips atau persyaratan ya. Jadi kalau di AR, supaya aplikasi AR-nya bisa membaca marker yang kita buat itu, pertama, jangan sampai kita membuat marker yang minimalis ya. Nggak boleh kita buat marker yang minimalis. Minimalis itu yang seperti apa? Marker minimalis itu dia kayak gini nih, misal ya. Misal ada ini kotak marker nih ya. Nah, dia nanti markernya itu cuman garis doang gitu ya, atau X doang, atau bulat doang. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh buat marker yang terlalu minimalis, terlalu simple, terlalu sederhana. Kedua, kita nggak boleh buat marker yang berurutan. Berurutan itu nggak boleh. Marker berurutan itu kayak gini contohnya. Ya. Contohnya marker berurutan tuh, anggap ini ada marker pertama. Ada kotak marker ya. Anggap ada kotak marker. Nah, isinya itu pertama bulatan, kedua bulatan, ketiga bulatan. Nah, ini kan berurutan nih, nggak boleh. Atau bulatan di sini ada X, di sini ada X, di sini segitiga, di sini segitiga. Nah, itu nggak boleh.
ya. Berurutan dan berdekatan gitu nggak boleh. Atau berulang ya, berurutan atau berulang nggak boleh. Oke. Itu yang kedua, berurutan atau berulang ya. Ketiga adalah tidak boleh berdempetan. Berdempetan ini contohnya gini, ini marker pertama nih. Ya, anggap kita mau buat 2AR ya. Kita mau buat 2AR. Nah, antara marker 1 sama marker 2 itu lokasinya dekat gitu ya. Ini marker 1, ini marker 2. Nah, lokasinya dekat, gak ada jarak. Ya, itu nggak boleh. Nah, harusnya ada jaraknya. Ini contohnya marker pertama, nanti marker keduanya agak pisah lagi. Ada jaraknya di sini ya. Ada jaraknya. Itu untuk kasus kalau kita buat AR lebih dari 1. Markernya nggak boleh dempetan. Kemudian kalau buat marker juga tidak boleh blur atau kecil atau nggak jelas lah. Itu nggak boleh blur ya. Kemudian yaitu blur kecil, kita tulis dulu supaya ingat, tidak boleh kecil, tidak boleh blur. Nah, ini tips untuk marker supaya terlihat lebih jelas. Kemudian penempatan juga, marker itu penempatannya nggak boleh asal. Contohnya penempatannya di kertas glossy seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Karena nanti ketika di-scan sama aplikasi AR-nya dia kurang jelas. Karena kan mengkilap ya, markernya nanti di kertas glossy itu mengkilap. Nggak boleh. Atau di print di kertas kado, nah itu nggak boleh ya. Bisa aja kan ada orang kepikiran mau ngasih pasangannya kado AR gitu. Nah, tiba-tiba dia cetak marker AR-nya di kertas kadonya. Nah, itu gak bakal bisa kalau fitur AR-nya aktif ya. Itu di kertas glossy jadi nggak bisa ya. Kertas glossy nggak bisa dicetak di cekung, media yang cekung, media yang kaca gitu ya. Yang cembung itu nggak bisa juga. Karena nanti marker AR-nya bakal ikut cekung atau ikut cembung, ikut bengkok-bengkok. Nah, itu nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Terus hindari juga cetak AR itu, cetak marker di kertas yang gampang pudar. Ya, yang gampang terkelupas, yang gampang hilang lah, yang gampang rusak. Nah, itu dihindari. Contohnya kertas-kertas murahan kayak kertas A4 gitu ya, kertas HVS gitu-gitu. Nah, itu dihindari. Terus hindarin juga naruh marker AR di tempat-tempat yang kurang memadai. Contohnya tempat gelap atau tempat yang terlalu terang, itu bahaya juga. Karena tempat terlalu terang itu bisa bikin pudar warna markernya ya. Bisa bikin markernya itu kehilangan warna. Nah, ini juga penting, makanya kalau buat AR itu pastikan warnanya yang simpel aja kayak hitam putih gitu ya. Supaya nanti kalau ditaruh di tempat terang itu nggak pudar warnanya. Karena kan warnanya cuma hitam putih doang gitu. Jadi hindarin buat marker yang warna-warni. Itu yang terlalu heboh tuh dihindarin ya. Itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada 2 tipe ya. Sebelah kiri dan kanan. Nah, yang bagus itu adalah marker yang ini, yang model yang kanan ini. Karena dia warnanya simple, hitam putih. Terus unik juga ya, unik. Gampang lah, bagus gitu ya. Hindarin buat marker yang sebelah kiri ini. Karena di sini hanya ada banyak tulisannya, banyak elemennya, banyak warnanya. Jangan buat yang seperti ini kalau buat marker ya. Hindarin buat marker tuh pakai logo. Hindarin buat marker pakai warna-warna terang. Hindarin buat marker tulisan doang. Nah, tulisan doang juga nggak bisa.
ya. Jadi marker yang bagus itu harus yang unik seperti ini. Nah, untuk membuat marker yang simple ya, kita bisa pakai bantuan website. Di sini namanya randomkeyed.com. Nah, itu tinggal dibuka aja. Nanti dia otomatis membuatkan kita QR code tanpa isi, ya, kosongan gitu. Nah, ini tinggal di save aja. Misalnya nggak cocok, pingin yang berbeda, tinggal dipilih regenerate. Nah, nanti dia akan membuatkan kita QR yang unik. Kalau sudah cocok, tinggal klik kanan, nanti tinggal di save. Sudah, gitu doang ya. Itu simpelnya. Kalau mau manual bisa didesain sendiri, mungkin pakai aplikasi desain semacam Corel atau Inkscape, Photoshop, terserah. Tapi jangan buat manual ya, dengan tangan jangan, karena nanti ada garis-garis yang nggak konsisten atau macam-macam. Jadi lebih rapi pakai bantuan komputer. Oke, sekian tutorial untuk membuat marker. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.